Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang berpikir komputasional. Yuk kita simak. Apa sih itu berpikir komputasional? Nah, berpikir komputasional itu merupakan suatu metode untuk menyelesaikan persoalan atau masalah menggunakan penerapan informatika. Lalu manfaatnya apa? Nah, seorang pelajar bisa belajar lebih efisien dan optimal dalam menyelesaikan permasalahan karena mereka udah terbiasa mencari solusi yang paling optimal. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dua hal. Yang pertama tentang proporsi, yang kedua negasi, konjungsi, disjungsi, dan implikasi. Langsung aja ke yang pertama, yaitu proporsi. Proporsi itu apa sih? Pernyataan yang menggambarkan suatu keadaan atau kondisi benar atau salah dalam bentuk kalimat. Kalimat-kalimat proporsi, jika kebenaran suatu kalimat harus sesuai dengan fakta. Nah, sebuah kalimat yang salah maka tidak sesuai fakta. Berarti bisa disimpulkan kebenaran itu sama dengan fakta. Jika salah, maka tidak sesuai dengan fakta. Begitu ya, paham? Jadi simple banget. Nah, dalam kalimat proporsi ini terdapat 4 elemen, di mana 2 objek sendiri itu adalah subjek kalimat dan 2 objek lagi adalah objek yang menyertainya. 2 subjek kalimatnya di dalamnya terdapat subjek predikat, 2 objek yang menyertainya yaitu adalah kopulan dan juga kuantifier. Nah, di sini ada yang namanya proporsi majemuk. Maksudnya seperti apa sih? Proporsi majemuk itu adalah pernyataan majemuk di mana di dalamnya terdapat antaseden sebagai sebuah premis dan konsekuen sebagai sebuah kesimpulan yang dipadukan. Jadi ada kalimat antaseden dan konsekuen dalam satu kalimat. Seperti itu ya. Nah, dalam satu kalimat itu terdiri dari 1 objek dan 2 predikat. Contohnya seperti ini. Bayam merupakan tanaman sayuran sekaligus obat alami penurun darah tinggi. Lalu bisa kita lihat di sini, bayam merupakan subjek. Selanjutnya, sayuran merupakan predikat, lalu obat alami penurun darah tinggi merupakan predikat juga. Bisa kita lihat di sini bahwa kalimat ini mempunyai 1 objek dan 2 predikat. Jadi sesuai ya dengan pernyataan yang tadi, terdiri dari 1 objek dan juga 2 predikat. Selanjutnya nih, ada antaseden. Kuda adalah kendaraan para ksatria di zaman kerajaan. Dan kuda merupakan simbol kejayaan. Lalu konsekuen atau kesimpulannya adalah kuda adalah kendaraan para ksatria di zaman kerajaan dan simbol kejayaan. Kita bisa lihat ya di antasedennya ini ada subjek pengulangan. Subjek pengulangannya apa? Yaitu kuda. Nah, jadi disimpulkanlah karena tadi subjeknya itu 1 dan predikatnya itu 2, maka konsekuennya jadi kuda adalah kendaraan ksatria di zaman kerajaan dan simbol kejayaan. Selanjutnya kita akan bahas tentang negasi, konjungsi, disjungsi, dan juga implikasi. Nah, ini apa sih? Pasti ini istilah yang baru kalian dengar. Pada informatika kita harus terbiasa dengan istilah-istilah informatika ke depannya ya. Nah, biasanya kita melihat nih sebuah contoh kalimat seperti ini. 100 adalah bilangan genap dan 99 adalah bilangan ganjil. Nah, sebenarnya kalimat ini terdiri dari 2 buah kalimat. Yang pertama, 100 adalah bilangan genap. Kalimat yang kedua, 99 adalah bilangan ganjil. Nah, 2 kalimat ini dihubungkan dengan kata dan. Maka dan ini kita sebut dengan
penghubung. Nah, dalam informatika, penghubung itu yaitu tadi negasi, konjungsi, disjungsi, dan implikasi yang akan kita pelajari selanjutnya. Kita ke kalimat penghubung yang pertama. Namanya adalah negasi. Nah, di negasi ini terdapat sebuah pernyataan benar yang simbolnya adalah B. Jadi kita sepakati bahwa jika ada pernyataan benar dalam negasi ini, maka simbolnya adalah B. Jika terdapat pernyataan salah dalam negasi ini, maka simbolnya adalah S. Lalu kita baca ya di sini. Jika B dinegasikan, maka menjadi S. Maksudnya apa? Nah, kita ingat, kalau simbol B berarti itu adalah pernyataan benar. Maka cara bacanya adalah jika pernyataan benar. Nah, simbol B di sini merepresentasikan pernyataan benar. Jika pernyataan benar dinegasikan, maka menjadi S. S ini simbol dari apa sih? Pernyataan salah. Maka keseluruhan dibaca, jika pernyataan benar dinegasikan, maka menjadi pernyataan salah. Sebaliknya, jika pernyataan salah dinegasikan, maka menjadi pernyataan benar. Paham ya sampai sini? Kita akan contoh. Yang pertama, ikan hanya bisa hidup di air. Ya, memang benar. Kembali ke pengertian proporsi tadi, bahwa kebenaran itu fakta. Maka kalau salah, itu bukan fakta. Paham ya? Jadi ikan memang hanya hidup di air dan itu adalah sebuah kebenaran. Negasinya, ikan bisa hidup di darat. Ya, itu salah. Nah, seperti itu ya. Lalu di sini yang kedua, monyet pandai memanjat pohon. Berarti nilai negasinya apa? Nilai negasinya ya memang benar. Monyet itu pandai memanjat pohon. Lalu negasinya adalah monyet pandai menanam pohon. Nilainya yaitu salah. Karena pada faktanya monyet tidak bisa menanam pohon. Gitu. Paham ya? Lalu yang kedua, ada namanya konjungsi. Konjungsi ini maksudnya kata penghubung dan. Dengan simbolnya seperti ini. Jadi jika ada sebuah kalimat majemuk yang menggunakan kata penghubung dan atau simbol seperti ini, berarti dia termasuk ke dalam konjungsi. Nah, misalkan nih di sini tersedia data sebagai berikut. P-nya adalah tahun 2004 adalah tahun kabisat, habis dibagi 4. Q-nya bulan Februari di tahun 2020 memiliki 29 hari. Lalu negasinya adalah P. Nah, kalau negasi kita kasih simbol seperti ini ya. Negasi P, bacanya seperti itu. Negasi P tahun 2024 bukan tahun kabisat. Nah, negasi Q-nya bulan Februari di tahun 2020 memiliki 28 hari. Nah, berarti kalau dinegasikan itu adalah sebuah pernyataan yang salah. Seperti itu. Selanjutnya, nah dari pernyataan tadi dapat disusun kalimat konjungsi sebagai berikut. Tahun 2020 adalah tahun kabisat dan memiliki 29 hari di bulan Februari. Nah, kita periksa dulu kalimat tahun 2020 adalah tahun kabisat. Nah, nilainya adalah benar. Karena memang di pernyataan sebelumnya, ini ya, tahun 2020 ya memang benar, itu adalah tahun kabisat. Ini perlu kita ingat ya, atau kalian kalau susah ingatnya silahkan ditulis aja biar lebih mudah. Kita lanjut. Nah, setelah itu dan. Nah, di sini simbolnya dan ini seperti ini. Kita periksa lagi kalimat setelah dan, yaitu
memiliki 29 hari di bulan Februari. Karena pernyataan ini bernilai benar dan pernyataan yang selanjutnya bernilai benar juga, maka nilai konjungsinya adalah bernilai benar. Yang kedua, tahun 2020 adalah tahun kabisat. Ya, emang benar. Dan kita periksa kalimat selanjutnya, memiliki 28 hari di bulan Februari. Tentunya salah. Maka dari itu, karena nilainya benar dan salah, jadi nilai konjungsinya bernilai salah. Yang ketiga, tahun 2020 bukan tahun kabisat. Kira-kira nilainya apa? Salah. Dan memiliki 29 hari di bulan Februari. Ya, itu memang benar. Karena pernyataannya salah dan benar, maka nilai konjungsinya bernilai salah. Lalu, tahun 2020 bukan tahun kabisat. Salah. Dan memiliki 28 hari di bulan Februari. Salah juga. Maka konjungsinya bernilai salah. Nah, dari deskripsi kalimat yang tadi, bisa kita peroleh tabel nilai kebenaran dari konjungsi sebagai berikut. Jadi P-nya, jika P-nya benar dan Q-nya benar, maka nilai hasil akhirnya yaitu benar. Jika P-nya benar, Q-nya salah, maka nilainya salah. Jika P-nya salah, Q-nya benar, maka nilainya salah. Jika P-nya salah dan Q-nya juga salah, maka nilai akhirnya salah. Nah, untuk bisa lebih memahami ini, dalam konjungsi, syarat atau kondisi keduanya, kondisi P dan Q, itu harus sama-sama terpenuhi agar dia bernilai benar. Contoh sederhananya seperti ini. Misalkan kalian ingin mendaftar sekolah. Ada pengumuman, untuk calon siswa diharuskan membawa fotokopi KK dan fotokopi akte, misalnya seperti itu. Jadi, di kalimatnya harus membawa fotokopi KK dan fotokopi akte. Jadi, kalian harus membawa kedua-duanya untuk bisa mendaftar. Tidak boleh salah satunya. Karena sudah jelas ada kata penghubung dan di situ. Harus dipenuhi kedua-duanya. Jadi, ketika kalian hanya membawa KK saja, ya kalian salah. Artinya kalian tidak bisa mendaftar ke sekolah tersebut. Kalian harus membawa dua-duanya. Jadi, dua-duanya syaratnya harus sama-sama terpenuhi agar kalian bisa mendaftar ke sekolah. Artinya, nilai kebenaran kalian adalah benar. Seperti itu. Paham ya? Jadi harus sama-sama membawa KK dan fotokopi akte. Jadi, syarat atau kondisinya harus sama-sama terpenuhi. Paham ya sampai sini untuk konjungsi? Selanjutnya ada contoh. Nah, untuk contoh di sini kita langsung beracuan pada tabel kebenaran konjungsi. Bisa diperhatikan ya di sini. Tentukan kalimat konjungsi dan nilai kebenarannya. P-nya kambing berkaki 4. Ya, nilainya adalah benar. Q-nya kambing memiliki sayap. Lalu, nilai konjungsinya benar salah. Jika P-nya benar, Q-nya salah, maka hasilnya salah. Pernyataannya, kambing berkaki 4 dan memiliki sayap, itu salah. Seperti itu ya. Lalu, kalimat presiden adalah pimpinan tertinggi dan berasal dari rakyat. Kalimat di atas bernilai benar. Alasannya apa? Kita pecah di sini P yang pertama.
Presiden adalah pimpinan tertinggi. Ki-nya adalah setelah kalimat dan-nya, berasal dari rakyat. Ya, pada faktanya semuanya memang benar. Oleh karena itu, maka dipastikan kalimat di atas bernilai benar sesuai dengan tabel yang di sini. Jika P-nya benar, Q-nya benar, maka hasilnya adalah benar. Selanjutnya ada disjungsi. Nah, disjungsi ini kata penghubungnya menggunakan atau. Lalu simbolnya seperti ini, kebalikan dari yang konjungsi tadi. Nah, di sini juga sama nih, ada kasus P-nya tahun 2004 adalah tahun kabisat. Q-nya bulan Februari di tahun 2020 memiliki 29 hari. Lalu kita negasikan nih. Sama seperti tadi, negasi P tahun 2024 bukan tahun kabisat. Negasi Q bulan Februari di tahun 2020 memiliki 28 hari. Dari pernyataan ini dapat kita susun disjungsinya. Ini disjungsi ya, bukan konjungsi. Disjungsinya, nah kalau tadi kata-kata penghubungnya adalah dan, di sini menggunakan atau. Kita cek kebenarannya, tahun 2020 adalah tahun kabisat atau memiliki 29 hari di bulan Februari. Karena benar atau benar, maka bernilai benar. Selanjutnya, tahun 2020 adalah tahun kabisat, benar, atau memiliki 28 hari di bulan Februari, salah. Jika benar atau salah, maka nilainya adalah benar. Berbeda dengan yang konjungsi tadi, kalau konjungsi benar dan salah, nilainya salah. Nah, kalau disjungsi, jika benar atau salah, nilainya benar. Yang ketiga, tahun 2020 bukan tahun kabisat. Salah atau memiliki 29 hari di bulan Februari, benar. Maka bernilai benar. Yang keempat, tahun 2020 bukan tahun kabisat. Salah atau memiliki 28 hari di bulan Februari. Salah. Salah atau salah, maka bernilai salah. Nah, dari deskripsi tadi nih, kita dapat susun tabel kebenaran dari disjungsi. Jika P-nya benar, maka jika P-nya benar, Q-nya benar, maka hasilnya benar. Jika P-nya benar, Q-nya salah, hasilnya benar juga. Jika P-nya salah, Q-nya benar, hasilnya benar juga. Jika P-nya salah, Q-nya salah, maka hasilnya salah. Untuk mempermudah pemahaman kalian, jika konjungsi tadi syarat atau kondisinya dua-duanya P dan Q-nya harus terpenuhi agar nilainya menjadi benar, kalau di disjungsi cukup salah satu aja yang dapat terpenuhi, maka nilainya bisa benar. Nah, contohnya misal tadi kalian silahkan membawa KK atau akte pada pendaftaran sekolah. Nah, jika kalian hanya membawa salah satu saja, misalkan membawa KK saja, ya nggak apa-apa, kalian udah benar, kalian bisa langsung mendaftar ke sekolah tersebut. Atau hanya membawa akte saja, ya silakan, kalian boleh mendaftar ke sekolah tersebut. Bisa dipahami ya, berbeda dengan yang konjungsi tadi. Kalau konjungsi tadi menggunakan kata penghubung dan, jadinya harus terpenuhi kedua-duanya. Kalau disjungsi menggunakan kata penghubung atau, maka hanya salah satu saja terpenuhi, dia nilainya sudah benar. Paham ya sampai sini? Kalau masih bingung, bisa diulangi lagi videonya dari yang sebelumnya. Kita lanjut ke contoh dari disjungsi. Nah, kita ketika mengerjakan soal, kita langsung aja berpacuan pada tabel kebenarannya. Tabel kebenaran apa yang di sini?
tabel kebenaran disjungsi. Contohnya, ada pernyataan A. A dan B di sini bisa kita permisalkan sebagai Pi dan Ki juga. Yang A, 5 kali 5 sama dengan 25. Ya, memang benar. Dan yang B, pernyataannya 25 adalah bilangan ganjil. Nah, karena pernyataan A-nya benar, B-nya juga benar, maka kesimpulannya seharusnya ya benar. Lalu di sini kalimatnya digabungkan dari yang A dan B dengan kata penghubung atau. Jadinya 5 kali 5 sama dengan 25 atau 25 adalah bilangan ganjil. Maka dari itu kalimat tersebut bernilai benar. Lalu yang kedua, kucing adalah hewan mamalia. Ya, memang benar. Lalu pernyataan yang B, kucing merupakan hewan karnivora. Ya, benar juga. Karena pernyataan ini benar dan benar, kita lihat di tabelnya. Jika P benar, Q benar, maka hasilnya seharusnya adalah benar. Maka jika digabungkan kalimatnya, kucing adalah hewan menyusui atau hewan karnivora, dan pernyataannya bernilai benar. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan ke implikasi. Nah, implikasi ini agak berbeda dengan yang sebelumnya. Implikasi ini menggunakan kalimat jika bla bla bla, maka bla bla bla. Seperti itu ya. Di sini simbolnya seperti ini. Misalkan ada kalimat A, Ismah lulus ujian. Kalimat B, Ismah memberikan uang kepada adiknya. Maka kita negasikan menjadi negasi A, Ismah tidak lulus ujian. Negasi B, Ismah tidak memberikan uang kepada adiknya. Nah, dari pernyataan di atas tadi dapat dibuat hubungan implikasinya sebagai berikut. Yang pertama, jika Ismah lulus ujian, maka ia akan memberikan uang kepada adiknya. Ya, maka kalimat ini bernilai benar karena Ismah menepati janjinya. Perhatikan ya di sini, kalimat awalnya diawali dengan kata jika, lalu dituliskan kalimatnya. Jika Ismah lulus ujian sesuai dengan kalimat A, lalu dihubungkan lagi dengan maka. Nah, maka ia, Ismah di sini digantikan dengan ia. Maka ia akan memberikan uang kepada adiknya. Lalu kalimat yang kedua, jika Ismah lulus ujian, maka ia tidak memberikan uang kepada adiknya. Kalimat ini salah karena Ismah tidak menepati janjinya. Kalimat yang ketiga, jika Ismah tidak lulus ujian, maka ia memberikan uang kepada adiknya. Kalimat ini bisa bernilai benar karena meskipun janjinya gugur, dia tetap memberikan uang kepada adiknya. Yang keempat, jika Ismah tidak lulus ujian, maka ia tidak memberikan uang kepada adiknya. Nah, ini juga bernilai benar karena Ismah bebas dari janjinya. Dari deskripsi yang tadi, maka dapat kita susun tabel nilai kebenaran implikasinya seperti ini. Nah, di sini adalah contoh dari implikasi. Kalau kalian mengerjakan tugas, cukup kalian lihat aja langsung ke tabel kebenarannya. Misal tabel kebenaran apa? Konjungsikah, disjungsikah, atau implikasi. Nah, di sini terdapat contoh P-nya. Semua orang akan mengalami masa tua. Q-nya, semua orang akan meninggal. Lalu kalimat implikasinya, jika, nah diawali dengan kata jika semua orang mengalami masa tua, lalu dihubungkan lagi dengan maka kelak akan meninggal dunia. Nah, karena semua orang memang mengalami masa tua, maka pernyataan ini adalah benar. B-nya benar. Q, semua orang akan meninggal dunia. Ya, pernyataan ini memang benar karena sesuai fakta. Maka Q-nya juga bernilai benar. Setelah dihubungkan,
maka kalimat implikasinya juga bernilai benar sesuai dengan tabel kebenaran implikasi. Lalu contoh yang kedua, tentukan nilai kebenaran dari implikasi dua pernyataan berikut. P-nya 15 dibagi 2 sama dengan 7. Oke, kalimat ini benar. Q-nya 7 adalah bilangan ganjil, yang memang benar. Kembali kita cek lagi, jika P-nya benar, Q-nya benar, maka seharusnya hasil implikasinya kalimatnya adalah benar. Kalau digabungkan, jika 15 dibagi 2 sama dengan 7, maka 7 adalah bilangan ganjil. Oleh karena itu, jika P benar, Q benar, maka hasil implikasinya adalah benar. Bisa dipahami ya sampai sini? Selanjutnya adalah tugas. Untuk tugasnya bisa kalian cek di Google Classroom masing-masing. Jangan lupa untuk dikerjakan, dan jika ada pertanyaan bisa kalian langsung tanyakan ke saya. Mungkin itu dulu pembahasan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.